Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Evangelis Andreas Tanamas. Bagaimana Bapak Ibu saat ini? Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat-sehat. Dan doa saya, damai sejahtera sukacita akan selalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu sahabatku. Sekarang saya ingin menyambung firman Tuhan yang pada tanggal 25 bulan 10 2020 saya bawakan satu tema resep bahagia episode yang ke-1. Dan sekarang saya lanjutkan dengan episode yang kedua. Bagaimana resep bahagia ini supaya kita hidup betul-betul merasakan bahagia. Sekarang ini saya mau ambil satu tema, tetap resep bahagia, hanya firman Tuhan yang berbeda, tapi semuanya akan ujung-ujungnya merasakan kebahagiaan. Mari kita buka Kisah Rasul 20 ayat 35. Tapi sebelum kita baca, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Walaupun tantangan-rintangan selalu ada dalam hidup kami, tetapi kami merasakan ada satu kebahagiaan ketika Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, kami juga hari ini masih rindu untuk mendengar firman Tuhan. Maka itu, jamahlah urapi kami Tuhan, basuh dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Terlebih hamba juga yang menyampaikan, juga Engkau jamah Tuhan, apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayo, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia adalah Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adalah lebih berbahagia dikatakan memberi daripada menerima. Nah, bagaimana mungkin kita memberi tapi kita bahagia? Mestinya pada saat kita menerima, pada umumnya kita bahagia, bukan? Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara beda, di mana dirasakan oleh Rasul Paulus. Dia merasakan satu kebahagiaan ketika dalam pelayanannya dia juga suka membantu orang lain. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, sesuai pada saat yang episode ke-1, kita renungkan kembali sejenak bagaimana itu resep bahagia kita boleh terima. Saya ingin mengingatkan kembali di mana khotbah saya pada tanggal 25 bulan 10 2020
di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Ya, Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Ini untuk kita merewind sejenak. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Luar biasa. Di situ dikatakan kebahagiaan. Dan apa resepnya pada waktu itu? Resepnya ada 3 hal yang dikatakan. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, takut dan gentar terhadap hadirat Tuhan. Dan juga yang ketiga, akui Tuhan sebagai yang kudus. Itu kunci pertama sebagai orang percaya. Jadi harus takut akan Tuhan, takut dan gentar terhadap hadirat-Nya, akui Tuhan sebagai yang kudus yang sudah saya jabarkan pada beberapa minggu yang lalu. Dan selanjutnya dikemas dengan apa caranya? Caranya pertama-tama kita harus bagaimana menyikapi pikiran kita di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Kedua, mengenai hati juga demikian. Hati kita harus bijaksana. Dan ketiga, mengenai iman. Iman harus yang kokoh, yang tidak goyah. Inilah pokok di dalam episode yang ke-1, resep bahagia itu, hingga bisa menikmati kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, saat itu juga orang yang demikian, dia akan menerima kebahagiaan yang murni dari Tuhan. Kalau boleh saya katakan nih, 1000%. Ya, bukan semu, bukan dikatakan imitasi atau tipuan belaka, tetapi sungguh-sungguh bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di situ kita bisa renungkan firman ini, hayati firman Tuhan ini, dan ternyata ada 2 hal yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kebahagiaan. Pertama-tama, ya, dikatakan firman Tuhan tadi, 1, berbicara membantu orang-orang yang lemah. Kedua, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maksudnya apa? Kok diarahkan untuk memberi orang-orang yang lemah atau membantu orang yang lemah? Dan kok lebih berbahagia kalau kita memberi? Bukankah kalau kita menerima itu membuat hati kita bersuka cita? Nah, ini rahasianya. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, inilah yang harus kita pelajari dengan seksama. Berdasarkan pengalaman pribadi saya sedikit mau berikan kesaksian berkaitan dengan firman Tuhan ini nanti ya. Nah, jadi sekarang ayo kita bahas dulu bagian pertama ini, yaitu membantu orang-orang lemah. Jadi membantu orang-orang yang lemah ini identiknya ulurkan tangan kepada orang-orang yang papa, yang susah, yang miskin. Intinya kita harus punya hati untuk menolong atau menabur. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus menyatakan hal ini yang dikutip oleh Rasul Paulus
dan dia bagikan kepada orang-orang banyak. Dan ternyata Rasul Paulus pun mengempartasikan kepada jemaat Roma. Juga berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapakah itu? Di antaranya Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dengan saya yang orang percaya. Berbicara membantu itu disebut juga sebagai pahlawan. Apalagi bantuannya sangat bermanfaat. Membantu juga harus diartikan bukan secara finansial saja, ya, bukan hanya kena keuangan saja. Tapi care, peduli seperti seorang sahabat dengan temannya, ya. Dan dia bisa saja memberikan masukan, bisa saja dia memberikan support, semangat, bisa saja dia memberikan nasihat yang bijaksana. Jadi intinya orang yang peduli, care, itu juga salah satu adalah memberi. Ya, jangan kita berpikir, oh karena aku tidak ada uang, aku tidak bisa memberi. Salah. Tapi kita bisa membawa di dalam doa. Kita bisa menghibur orang yang sedih. Banyak hal. Atau juga kita bisa memberi tenaga kita untuk membantu apa yang dia perlukan. Banyak hal memberi. Tapi memang Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, adalah lebih baik kalau kita punya uang, kita memberi orang yang susah. Nah, hingga itu mendatangkan kesejukan pada saat dia berbeban berat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, di situ kita bisa melihat orang yang memberi menjadi berbahagia. Aneh tapi nyata, Bapak Ibu. Contohnya begini, pikiran kita kan kalau memberi itu, wah, rugi. Tunggu dulu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Tapi kalau kita punya hati memberi, nah di situ kita bisa melihat apa yang terjadi. Orang itu akan merasakan sukacita, dia terima pertolongan. Dan dampaknya itu menjadi empartasi kepada kita. Sebab apa Bapak Ibu? Mungkin tadinya dia sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah. Ya, bahkan orang-orang yang demikian nekat. Nekatnya apa Bapak Ibu? Bisa saja dia bunuh diri. Atau juga orang-orang yang susah ini tidak ada jalannya. Waduh, mudah tersinggung, mudah marah. Bahkan dia bisa balas dendam. Maka tidak heran dikatakan ada orang saling membunuh. Nah, maka itu kita bisa memberi dengan nasihat. Kita memberi dengan care kita kepada dia. Paling tidak kita ajak dia berdoa. Kita nasihatin dia. Tapi kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita harus membantu yang lemah? Ternyata itu adalah tindakan untuk membantu kita juga. Loh, kok begitu? Iya, ternyata kita tuh tidak selamanya mungkin di atas. Suatu ketika kita diizinkan Tuhan bisa di bawah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan hal ini. Disadur dikutip oleh Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat di dalam kisah para rasul itu ya. Dan ternyata apa sih kelebihannya ketika kita ini suka memberi? Ya, apalagi kepada orang yang lemah dikatakan. Yuk kita buka di dalam pasal Amsal 19. Ya, di dalam Amsal 19 ayat 17. Ya, ayo kita simak baik-baik firman Tuhan ini. Ya, kita
baca bersama-sama. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, dahsyat bukan? Tuhan jadi berhutang kepada kita. Tapi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, itu karena kita memperhatikan yang lemah, maka kita mendapatkan sesuatu kesempatan. Dikatakan Tuhan berhutang. Dan kalau Tuhan berhutang pada kita, Dia sanggup membayarnya. Dan ketika kalau Dia membayarnya, apa yang kita tidak pikirkan, itulah Tuhan akan sediakan. Bapak Ibu, apalagi kalau kita memberi seperti firman Tuhan lagi di dalam Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuh, jadi ternyata ada hukum tabur tuai di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi tabur tuai itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, dan seterusnya. Bagaimana sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih? Ternyata memberi kepada orang-orang yang lemah itu membuat kita bisa berbahagia. Ketika kita peduli kepada orang-orang yang dalam kesulitan dan melihat ada jawaban bagi mereka, kita pasti akan alami juga kebahagiaan ketika kita melihat dia begitu bahagianya. Tetapi ada satu hal, janganlah kita punya hati yang kikir, karena ini penghalang pada saat kita punya hati yang kikir atau disebut bahasa kerennya pelit. Oh, hati-hati, pasti orang itu tidak akan bisa memberi. Ya, coba nih, ya kita lihat Amsal 11 ayat 24-nya. Apa yang dikatakan? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, orang yang pelit, orang yang kikir, hidupnya dia akan berkekurangan. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Dia selalu merasa kekurangan saja. Kenapa begitu? Karena hatinya tidak pernah puas. Dan tidak ada kebahagiaan. Bahkan seringkali rasa takut dihantui dirinya. Kenapa? Dia takut duitnya habis. Dia takut duitnya tidak ada lagi. Padahal Tuhan sanggup memberkati. Tuhan berhutang kepada orang yang memperhatikan yang lemah. Dan kalau Tuhan berhutang, Tuhan akan berlipat kali ganda. Maka itu tidak heran dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa alias apa? Kikir, bahasa kerennya pelit ini. Namun selalu berkekurangan Bapak Ibu sahabatku. Apakah kita mau demikian? Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Maka itu mari kita harus respon nih firman Tuhan ini supaya kita menerima resep bahagia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, contoh. Jadi orang yang kikir pelit ini takut miskin. Ya, kesatu takut miskin. Kedua, hatinya selalu gelisah, khawatir yang berkelebihan. Maka tidak ada damai sejahtera. Hidupnya tidak ada sukacita. Lihat orang-orang demikian. Betapa merasakan berat hidupnya. Makanya tidak heran dikatakan. Ada orang yang sudah berhasil. Ada orang yang dikatakan konglomerat. Ada orang yang dikatakan sudah tenar, terkenal.
banyak uang, tapi suatu ketika ada masalah, dia tidak tahan. Kenapa, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih? Karena tidak ada pertolongan buat dia. Karena banyak orang pelit dan orang kikir itu orang tidak senang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu pelajaran buat kita bagi orang-orang yang percaya. Ya, ini bagian ke-1. Nah, sekarang kita lihat bagian keduanya. Bagian kedua tadi dikatakan apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maksudnya apa ini? Seandainya sahabat-sahabatku tiba-tiba ada yang kasih kepada kita pertolongan saat-saat kita adalah dalam kondisi masalah. Nah, pada saat itu pertolongan datang buat kita. Jawabannya, pastikah kita akan sukacita? Saya boleh berkata, pasti. Ketika kita membutuhkan, ada pertolongan datang. Amin. Sukacita enggak? Nah, coba sebaliknya sekarang. Orang itu butuh. Orang itu dalam kondisi yang prihatin. Orang itu ya pokoknya lemah keadaannya. Pada saat kita ulurkan tangan. Dan apa yang terjadi? Oh, orang itu akan merasa bahagia. Dan dia merasakan sukacita. Bahkan dia bila perlu kadang-kala kita melihat ada yang sujud kepada kita. Yang tidak sepantasnya dia sujud kepada kita, mesti kepada Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana bahkan orang yang demikian pun juga. Dia seperti berhutang budi. Ya, dia tidak akan lupa kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu, jadi ada satu cerita Bapak Ibu, ya, di mana satu kesaksian di viral di video, saya melihat, ya, ada seorang anak dan mamanya sedang sakit, dan anak ini, mamanya ini orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Pada saat dia sakit, anak ini tidak tahan melihat mamanya menderita mengerang. Diam-diam dia lari ke toko obat, dan pada saat itu dia bilang mau beli obat apa yang disebut yang untuk mamanya ini. Pada saat dikeluarkan oleh penjaga toko, dan anak ini ambil dan lari. Dan dikejarlah. Pada saat dikejar, ketangkap ini anak dan mau dibawa ke kantor polisi. Dan pada saat mau dibawa ke kantor polisi, ada seorang pengusaha muda. Pada saat itu melihat, dia turun dari mobil dan dia katakan, berapa harga yang harus dibayar oleh anak ini? Sekian. Dan akhirnya pengusaha muda ini langsung bayar. Dan apa yang terjadi? Dia pun antar ke rumahnya. Ketika dia melihat ada seorang ibu yang tergeletak, adalah ibunya ini anak. Dan dia langsung mengeluarkan uang lagi untuk menolong ibu ini untuk berobat ke dokter, ke rumah sakit. Bahkan segala kebutuhannya pun disediakan. Karena ini betul-betul miskin. Tidak punya apa-apa. Anak muda ini luar biasa. Dia punya hati memberi dan menolong. Singkat kata, akhirnya setelah saling pamitan, dan anak dan ibu ini sujud berterima kasih, dan singkatnya 20 tahun kemudian, apa yang terjadi? Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, tak terasa 20 tahun itu, dan ternyata tiba-tiba anak muda pengusaha ini terjadi kebangkrutan. Terjadi sesuatu yang tidak enak, merugikan dalam apa dia punya perusahaan. Dan dia akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Malangnya Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Anak muda ini yang saat itu dia sakit dan tidak bisa berobat. Kebetulan singkat kata, anak yang ditolong 20 tahun yang lalu, tiba-tiba dia teringat kepada orang yang menolongnya. Dia mau mengucap syukur karena hari ini dia katakan, aku sudah menjadi seorang dokter yang terkenal di salah satu rumah sakit. Dia mau berterima kasih kepada Bapak yang menolong ini. Dan akhirnya dia cari, karena sempat pada waktu itu dikasih kartu nama. Dan pada saat dia cari rumahnya dan ketemulah kepada Bapak yang menolong itu. Dalam kondisi saat itu dilihat terbaring lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan ada anaknya yang sebaya dengan dia dan berkata, Papa sudah tidak ada punya uang lagi karena Papa dikerjain orang. Dan sekarang Papa sakit tidak bisa berobat karena tidak ada uang. Waduh, dia teringat 20 tahun yang lalu dia pun sama, mamanya menderita demikian. Dan akhirnya anak ini, dokter ini langsung bawa ke rumah sakit dan dirawat demikian rupa. Dan akhirnya pun juga segala kebutuhannya diberikan kepada Bapak yang pernah menolongnya. Nah, singkatnya Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, jadi pada saat kita menabur sesuatu yang baik dalam orang-orang yang membutuhkan itu, luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih? Ternyata memberi kepada orang-orang yang lemah itu membuat kita berbahagia ketika kita peduli kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka itu kita lihat ada firman Tuhan yang berkata apa? Ya, dikatakan pada saat itu lebih berbahagia ya memberi daripada menerima. Maka itu kita lihat dampaknya. Dampaknya kebahagiaan yang mereka empatasikan kepada kita adalah itu hukum tabur tuai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat yuk konteks firman Tuhannya, orang yang memperhatikan ya, yang suka menolong, memperhatikan orang lemah. Mazmur pasal 41 ayat 2 sehingga ayat 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang ayat ketiga, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Jadi Tuhan tidak akan biarkan kalau ada musuh mempermainkan dia. Terus ayat yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau Tuhan pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Luar biasa bukan? Jadi karena kita memperhatikan yang lemah, Tuhan pun juga tidak mau berhutang kepada kita. Dia akan balas. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, kita tidak tahu. Mungkin kita sekarang di atas, suatu ketika kita pun bisa ada di bawah. Tapi yang terpenting adalah ingat baik-baik. Kita harus memperhatikan yang lemah. Kita harus lebih baik memberi daripada menerima. Karena itu Tuhan Yesus yang berkata. Dan luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ketika itu kita akan merasa bahagianya. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu musibah itu diizinkan Tuhan, kita yang pertama adalah diluputkan dari celaka.
Yang kedua, Tuhan berikan perlindungan. Yang ketiga, Tuhan memelihara nyawa kita. Yang keempat, Tuhan tidak biarkan kita dipermainkan orang-orang lain atau musuh kita. Yang kelima, Tuhan berikan kesembuhan pada waktu kita sakit. Nah, bahagia bukan? Pada saat itu pertolongan datang bagi kita. Karena kita pernah menolong kepada orang dan pertolongan itu akan datang juga kepada kita. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sekarang ini kita sungguh-sungguh harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita jangan sombong, kita jangan pelit, jangan kikir, kita jangan iri hati, dengki pada orang lain. Tapi kita harus selalu bersukacita. Kita menjadi sahabat kepada siapa saja. Kita harus menolong kepada orang yang lemah. Dan kita harus memberi pertolongan, bukan hanya untuk menerima saja. Maka itu firman Tuhan ini, malam yang indah ini, Bapak Ibu yang terkasih, sahabatku semua, percaya bahwa firman ini akan menjadi berkat buat kita yang melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini, di lain kesempatan kita akan bahas kembali resep yang ketiga berbahagia ini. Kita akan dengar yang akan datang. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur terima kasih atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan buat kita. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau telah mengajarkan dua hal bagi kami dalam episode kedua ini. Bahwa dikatakan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami melakukan membantu orang-orang yang lemah. Dan yang kedua, kami diajarkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar untuk melakukannya Tuhan. Mampukan kami. Kalau ada sesuatu yang menghalang buat kami, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk bisa mempunyai hati memberi. Ya Bapak, terima kasih. Dan juga teringat orang-orang yang sakit, kami percaya Tuhan akan jamah bilut-bilut Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka yang kena PHK ataupun yang usahanya sekarang tidak ada, Tuhan jamah mereka. Tuhan tolong mereka. Walaupun Tuhan kondisi sekarang ini memang banyak hal Tuhan Yesus oleh karena COVID sehingga kami tidak bisa seperti biasa-biasanya. Dan saat ini kami percaya pimpinan Roh Kudus yang akan menjaga, memelihara, memberikan hikmat buat kami untuk apapun yang kami harus lakukan. Untuk Tuhan kami tidak berbuat dosa. Ya Tuhan Yesus tolong. Dan Tuhan buka jalan buat mereka yang tertutup jalannya. Dan juga rumah tangga yang berantakan Tuhan utuhkan kembali. Bahkan juga Tuhan Yesus yang juga belum dapat jodoh, Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Tuhan, banyak hal lagi Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Dan kami juga rindu Tuhan untuk Tuhan negara kami ini diberkati oleh-Mu Tuhan. Hingga Tuhan rakyat Indonesia ada damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan dikatakan aman dan tentram. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dengan wakilnya, Tuhan Yesus juga jajaran para menteri, DPR, MPR, bahkan juga Tuhan Yesus aparat-aparat negara,
TNI Polri bekerja sama dengan baik menghadapi COVID pandemi ini. Dan Tuhan, yang mereka di garda depan, para dokter, Tuhan tolong. Dan terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa COVID ini akan sirna. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkannya vaksin. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semuanya ini untuk kami menjadi sehat dan dijauhkan dari kematian. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan diberkatilah kami semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Salam sejahtera selalu mengikuti Anda semua. Amin.